warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi ba'da al-'iyadhi billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fase tersebut telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, masuk pada fase kedua. Nabi mengistilahkan dengan khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan dengan konsep kenabian. Fase yang kedua juga telah berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sisa 6 bulan dipimpin oleh Hasan bin Ali. Kemudian beliau menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejak hari itu masuklah umat Islam pada fase ketiga, yaitu mulkan 'adhan. Umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Dan ini paling lama, 1227 tahun. Fase yang ketiga ini disepakati oleh para ahli sejarah telah selesai, yaitu dengan tumbangnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Fase ketiga telah lewat. Kita ada di fase keempat. Ini adalah fase terberat, di mana Nabi mengatakan umat Islam memasuki fase mulkan jabariyan atau mulukan jabariyatan. Penguasa-penguasa yang memimpin umat Islam dengan kepemimpinan yang diktator. Mulkan jabariyan. Umat Islam pada fase keempat ini, kaum muslimin, menjadi pecundang. Mereka menjadi bulan-bulanan. Islam pun diserang. Tidak ada tempat yang nyaman dan aman buat menjalankan dan menegakkan Islam ini secara kafah. Apalagi upaya-upaya menegakkan syariat Allah dan khilafah Islamiyah. Pasti akan dilindas, ditindas, diperangi, dihabisi. Pada fase keempat ini, fase kegelapan. Di fase ini, umat Islam secara khusus dan manusia secara umum menghadapi hari-hari terberat, di mana beratnya hari-hari itu komplit kaum muslimin. Komplit. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu nanti hari yang kamu jalani adalah lebih berat daripada hari sebelumnya, dan hari-hari ke depan jauh lebih berat daripada hari-harimu yang sedang kamu hadapi. Makin ke depan, keadaan yang ditemukan bukan semakin baik pada fase keempat ini, tapi makin buruk. Dalam hal apa saja, dalam segi apa saja. Inilah dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, la ya'ti 'alan nas zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidaklah akan datang nanti pada manusia suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu, melainkan hari-hari yang mereka jalani lebih buruk daripada hari-hari sebelumnya. Makin ke depan, makin lebih buruk lagi daripada hari ini. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian semua wafat, meninggal dunia. Sampai umat Islam tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi ini, maka tidak ada kebaikan keadaan. Tetapi pada saat itu, yang lebih baik adalah manusia yang berimannya. Walaupun keadaannya makin jelek,
keadaannya makin parah, keadaannya semakin tidak bersahabat, alam pun semakin jahat. Kalau dikatakan alamnya jahat, dalam artian terlalu banyak musibah, bencana-bencana besar ke depannya. Ekonomi carut marut, peperangan terjadi di mana-mana, moral juga anjlok, hancur sehancur-hancurnya, politik semakin tidak karu-karuan, perang terjadi di mana-mana. Pada fase keempat memang sangatlah berat. Tapi kata Nabi, pada saat itu umat beliau yang beriman makin bertambah hari, makin mengkilat imannya. Makin bertambah hari, makin kuat Islamnya. Makin bertambah hari, makin kental ukhuwahnya. Makin bertambah hari, makin kental jiwanya, perjuangannya, dan makin dahsyat kualitasnya. Tapi pada fase keempat ini kata Nabi, umatku nanti akan terbelah menjadi dua kelompok saja. Yang qasim ila fustatain, terbelah menjadi dua kelompok saja. Fustatu iman la nifaqa fi, fustatu nifaq la imana fi. Pada fase keempat ini umatku nanti akan terbelah menjadi dua kelompok besar. Kelompok yang benar-benar beriman, tidak ada kemunafikan sedikit pun di dalamnya. Fustatu nifaq la imana fi. Kelompok yang munafik, yang tidak tersisa keimanan sedikit pun dalam kelompok ini. Pada fase keempat ini umat Nabi terbelah menjadi dua. Tidak di Indonesia, tidak di Eropa, tidak di Amerika, ataupun di Timur Tengah, di Afrika, di Asia Tengah, di mana saja di belahan bumi ini. Pada fase keempat umat Islam akan diuji oleh Allah dengan ujian-ujian, sehingga ujian itu menjadi mereka terbelah dua. Tidak ada belahan yang lain, mukmin haqqan atau munafik haqqan. Mukmin sebenar-benarnya mukmin, munafik sebenar-benarnya munafik. Mari kita kaji lagi. Pada fase keempat kaum muslimin, Rasul mengatakan saking beratnya keadaan dan hari-hari yang dijalani oleh manusia saat itu. Umat Nabi yang beriman saja paginya masih beriman, di mata Allah masih dianggap ada iman. Tahu-tahu sorenya dia sudah gugur imannya, sudah menjadi kafir di mata Allah. Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yunsi kafirah. Saking beratnya fase keempat ini. Dan yakinlah Bapak Ibu, makin ke sana perjalanan kita 2017 dan ke atas, bukan makin baik keadaan bumi ini, Pak. Orang yang tanggung-tanggung imannya, orang yang berislam di pinggir-pinggir akan kelihatan nyari aman, dan ternyata tidak ada lagi tempat yang aman di muka bumi ini. Pada akhirnya imannya akan menjadi taruhan dan dia gugur. Pagi masih beriman, sore sudah kafir. Sore masih beriman, besok pagi sudah kafir. Ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Demi hidup, demi dunia, mereka rela mencampakkan agama. Ini terjadi, Pak, pada fase keempat. Mari kaum muslimin, kita periksa keadaan satu persatu. Ini fase keempat. Pada fase keempat ini nanti Dajjal akan keluar sebagai tanda besar kiamat yang kedua. Pada fase keempat ini nanti Nabi Isa akan turun, Dajjal dibunuh, Yahudi dihabisi. Pada fase keempat ini nanti kaum muslimin, kita akan temukan bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang dikurung oleh Zulkarnain akan lepas. Pada fase keempat ini tentang tanda Dajjal akan keluar, tidak dapat ditolak, tidak dapat dielakkan, dan juga tidak bisa ditutup-tutupi buktinya. Di dalam hadis sahih Imam Muslim, Rasul mengatakan ciri-ciri yang nyata Dajjal itu akan keluar apabila kita menyaksikan beberapa tanda berikut. 1. Apabila kebun kurma Baisan sudah tidak berbuah. Sejak 6 tahun belakangan ini, wahai kaum muslimin, kebun kurma Baisan itu letaknya perbatasan Yordania dengan Palestina. Sejak 6 tahun belakangan sudah rusak buah kebun kurma Baisan dan menjadi sedikit buahnya. 2 tahun terakhir sudah tidak lagi berbuah sama sekali kebun kurma Baisan. Kemudian kondisi batang pohonnya pun cenderung menuju layu dan mati. Ketika penduduk berusaha menanam lagi pohon-pohon kurma yang baru, tidak ada yang berhasil hidup. Ini tanda yang pertama, Dajjal akan keluar. Yang kedua, tanda yang kedua Dajjal akan keluar apabila mata air Zuhar,
sudah tidak lagi mengeluarkan airnya, sehingga penduduk tidak bisa lagi bercocok tanam dari mata air itu. Sekarang Bapak Ibu yang kami muliakan, mata air Zugar di Syam dekat dengan Buhairah Tabariyah sudah tidak lagi mengeluarkan airnya setetes pun. Yang ketiga, tanda Dajjal akan keluar, yaitu Danau Tiberias atau Danau Galilei yang bertempat sekarang ini di Israel. Kata Rasulullah, saat airnya susut menjadi habis dan tersisa sedikit, barulah saat itu Dajjal keluar. Ketahuilah kaum muslimin, sejak 2003 sampai ke 2013 danau ini telah susut. Padahal kedalamannya dari dasar ke permukaan itu hanya 45 meter. Telah menyusut 16 meter dalam 10 tahun saja. Ke 2015, akhir 2015, kaum muslimin, bagian yang paling menonjol daripada dasar danau sudah kelihatan seperti pulau di tengah danau. Menandakan terus menyusut. Sehingga 2012, pemerintah Israel resmi di televisi nasionalnya mengumumkan kepanikan dan kegalauan ketakutan. Kemudian 36 hari yang lalu dari sekarang, keadaan Danau Tiberias telah lewat daripada garis merah ke garis hitam, sehingga danau ini sudah tidak layak lagi untuk diambil. Pemerintah Israel mengumumkan sumber air bangsa Israel adalah air laut yang disuling. Ini adalah nyata, fakta. Ketiga-tiganya sekarang sudah terjadi. Dan Rasul mengatakan, saat Dajjal akan keluar, fitnah yang melanda umatku sangat hebat dan sangat berat. Pembantaian terjadi di mana-mana, pembunuhan dan peperangan terjadi di mana-mana. Fitnah akidah juga dibiarkan oleh Allah merebak dan melebar. Dan dengan fitnah itu, umat Nabi terbelah menjadi dua menjelang Dajjal keluar. Sekali lagi saya katakan dalam hadisnya, fustatu iman la nifaqa fi, fustatu nifaq la imana fi. Kelompok yang benar-benar beriman tidak ada sedikit pun kemunafikannya. Akan semakin tersaring, Pak. Berbagai macam fitnah terjadi di berbagai negara. Amerika Serikat, orang-orang beriman diuji oleh Allah dengan naiknya presiden yang sekarang Bapak kenal. Kualitasnya seperti apa, backgroundnya seperti apa, permusuhan dan kebenciannya kepada Islam seperti apa. Sekarang dibiarkan Allah naik sebagai bentuk makin buruknya masa ke depan. Di Eropa tidak sedikit ujian yang harus dihadapi oleh orang beriman. Ini dalam rangka membelah yang mana sebenarnya beriman, mana sebenarnya munafik. Di Indonesia kasus yang diangkat oleh Allah, dibiarkan oleh Allah. Semoga Bapak Ibu pernah menyaksikan ceramah saya di YouTube, belak-belakan tentang Ahok. Kami sampaikan kaum muslimin betapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian yang diberikan oleh Allah melalui seorang kafir Cina ini, Allah pisahkan antara hak dengan yang batil. Allah bedakan yang mana mukmin haqqan, di mana mereka berpandu kepada warasatul anbiya. Pewaris-pewaris Nabi itu adalah para ulama. Ketika ulama mengatakan begini, seluruh ulama dunia acung jempol dan sepakat. Ulama-ulama dunia sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan yang berpihak dengan majelis ulama, dialah insya Allah yang menuju ke arah mukmin haqqan. Sementara yang membela kelompok penista Al-Quran, bersatu bersama mereka, tidak ada pilihan yang lain kecuali masuk dalam komunitas munafiqin haqqan. Tinggal kita memilih yang mana di antara kita. Kaum muslimin, makin kesini makin berat. Itu di segi kualitas ujian fitnah yang akan kita hadapi. Ke depan Pak, 2017 bukan makin nyaman untuk kita. Saya memang Allah datangkan kemari, bukan kebetulan tentunya. 1 tahun yang lalu saya menyampaikan hal-hal yang mungkin Bapak Ibu tidak nyaman mendengarkannya. Dan sekarang makin gak nyaman lagi. Semoga Bapak Ibu gak nyesel ngelihat muka saya. Kenapa? Mari saya sampaikan berita-berita yang sangat tidak nyaman untuk didengar. Dan ini menandakan kita di fase keempat ya. Ini menandakan kita di fase yang terberat. Bagaimanakah kondisi Indonesia sekarang? Mau dengar Pak? Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Berpasrah kita kepada Allah. Dialah sebaik-baik tempat menitipkan jiwa dan raga dan kehidupan kita. Kaum muslimin yang kami muliakan, bulan Ramadan kemarin, saya diundang untuk berikan kajian menjelang buka bersama para perwira TNI Angkatan Darat di Jakarta, di Hotel Santika, Taman Mini,
Indonesia. Saya menyampaikan kajian tanpa taka dan huru hara keributan akhir zaman. Lepas berbuka, kami makan bersama. Saat itu, petinggi-petinggi TNI yang ada, jenderal-jenderal yang ada, pada duduk berbincang, mengkhawatirkan keadaan Indonesia. Mereka mengatakan yang Ustadz sampaikan tadi, kami menilainya persis. Indonesia di ujung tanduk, keadaannya sudah sangat kritis. Kaum muslimin, mereka mengatakan sebentar lagi Indonesia akan ada di puncak chaos. Ini yang dipikirkan oleh para nasionalis, oleh para jenderal-jenderal TNI kita yang masih mempunyai kesadaran dan keinsafan, yang belum kebelik istilahnya. Mereka risau, mereka galau, apa yang mesti kita buat, karena kekuatan yang harus dihadapi begitu besar, begitu dahsyat. Diyakini TNI tidak akan mampu mengatasinya kalau TNI berdiri sendiri. Kalau umat Islam tidak tampil bersama-sama dengan TNI dan para ulama, Indonesia tidak akan selamat. Subhanallah kaum muslimin. Sebulan menjelang saya berangkat haji kemarin, kami diundang dalam acara pertemuan para da'i dan pondok-pondok pesantren se-Jawa, di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu kami mendengarkan laporan dari masing-masing pesantren. Utusan masing-masing pesantren menyampaikan bahwa kami didatangi oleh utusan dari Mabes TNI Angkatan Darat. Mereka bawa surat identitas dan surat jalan. Yang disampaikan oleh utusan Mabes TNI ini adalah tentang loyalitas kami terhadap NKRI. Maka kami katakan, bagi kami NKRI segala-galanya dan kami siap berbuat apapun demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu setelah mendengarkan jawaban kami, utusan dari Mabes TNI ini berkata, selamatkan Indonesia, dampingi TNI, kita akan menghadapi revolusi komunis berdarah di tahun 2018. Tahun 2018, komunis yang akan datang itu, yang melakukan revolusi berdarah itu bukan yang komunis lokal, Pak, tapi komunis yang didatangkan dari Cina. Dan mereka mengatakan, target yang akan mereka sampaikan dan mereka datangkan ke Indonesia adalah 10 juta untuk para kombatan yang terlatih tempur, terlatih perang, baik perang kota, perang hutan, perang gerilya, perang laut, udara, dan ahli dalam merakit senjata, membuat bom. Dan inilah keangkalian mereka yang dimasukkan ke Indonesia. 10 juta bukan angka yang sedikit, Pak. Seandainya TNI aktif kita, Angkatan Darat dan lainnya bergabung, tidak akan lebih daripada 500.000 orang. Lawan 10 juta itu kayak apa, Pak? Tinggal digorok saja TNI kita. Dan per Ramadan kemarin, la haula wala quwata illa billah, mereka menyampaikan, Pak, Ramadan kemarin, saat umat Islam di Jakarta sedang tarawehan, ya, sedang dengarkan ceramah, mendaratlah penerbang-penerbang internasional di Soekarno-Hatta, baik dengan pesawat Garuda, baik dengan pesawat apa, dengan Cathay Pacific dan lain-lainnya, mendarat. Setiap malam itu mendarat. Bukan 1-2 pesawat, puluhan pesawat. Masuklah orang-orang yang matanya sipit-sipit, hidungnya pesek-pesek, kulitnya putih-putih, ya. Mereka tidak pandai bahasa Indonesia, mereka tidak punya paspor, tapi punya KTP Indonesia. Ternyata sudah bukan rahasia umum lagi bahwa di Paris, di Cina, sudah dicetak puluhan juta KTP, eKTP, ya, yang dibagi-bagikan kepada warga Tionghoa, warga Cina yang masuk ke Indonesia. Tetapi mereka kaum muslimin atas nama kerja. Fisik mereka, fisik militer. Usia mereka, usia militer. Dan mereka masuk untuk menggarap tanah-tanah yang lebih 75% tanah-tanah Republik Indonesia yang sudah dikuasai oleh asing-asing asam. Nah, kaum muslimin, mereka garap itu atas nama kerja. Pengalaman sama terjadi dulu di Tibet, persis seperti itu. Ya, masuk atas nama pekerja, menggarap tanah, nanti pada waktunya mereka menodongkan senjata kepada militer nasional yang ada. Habis. Dan mereka orang-orang terlatih kaum muslimin. Jumlah mereka per Ramadan kemarin sudah sampai ke angka 5 juta orang. 5 juta orang kaum muslimin.
Kalau menurut Kiflan Zen, Jenderal Kiflan Zen yang kemarin sempat ditangkap dengan fitnah buat makar, menurut beliau 2,5 juta itu adalah yang benar-benar spesialisnya, terlatihnya. Loh, Masya Allah. Kalau angka 10 juta, ini buat apa 10 juta? Di samping ngabisin TNI, ngabisin aparat-aparat yang akan melindungi Indonesia, ngabisin ulama dan rakyat Indonesia yang muslim, yang jelas untuk melindungi 200 juta warga Cina yang akan dimasukkan ke Indonesia. Maka dalam acara ILC kemarin, pasca 411, masih ingat bagaimana Panglima TNI kita, Bapak Gatot Nurmantio, menyampaikan bahwa ini loh yang akan terjadi ke depan. Indonesia menjadi rebutan. Indonesia menjadi tempat yang dianggap paling strategis untuk bertahan hidupnya bangsa yang terbanyak di dunia sekarang. Jumlah penduduknya Cina 1,6 miliar. Dalam hitungan yang sahih, kalau ditotalkan seluruh dunia, 2,5 M Pak jumlah orang Cina satu bumi ini. Yang akan dimasukkan ke Indonesia itu begitu. Tapi caranya main kasar Pak, dengan membuat ideologi komunis. Kaum muslimin hamba-hamba Allah, lalu diteruskan. 1 bulan menjelang Idul Adha kemarin, kondisi yang sudah terdaftar, yang sudah tercatat menurut intelijen, yaitu sudah sampai ke angka 7 juta yang masuk. Dan itu adalah mereka para kombatan. Apa kata TNI, Mabes TNI yang dikirim ke pesantren ini? Jika umat Islam tidak tampil, tidak bangkit, NKRI 2018 sudah hilang. Sudah berubah menjadi negara komunis Republik Indonesia. Masih NKRI Pak, tapi negara komunis Republik Indonesia. Komunis Cina tidak mempercayakan revolusi ke depan itu kepada komunis lokal. Mereka langsung datangkan Pak. Orang-orangnya mereka langsung datangkan. Dan Bapak tahu, dendam kesumat komunis dari dulu itu kepada tiga kekuatan umat, TNI, ulama, dan umat Islam. Betul tidak? Ini dendam kesumat mereka. Maka yang pasti mereka habisi dulu adalah ulama-ulama, jenderal-jenderal, seperti mereka lakukan dulu Pak, menculik dan menciduk para jenderal-jenderal. Ke depan ulama-ulama juga mereka habisi dulu, supaya tidak ada penggerak umat. Lalu setelah itu umat digorok. Yang tidak mau menjadi kacung, yang tidak mau menjadi jongos, dibuang ke laut. Seperti yang terjadi di Rohingya. Seperti yang terjadi di Rohingya. Main kasar ke depan kaum muslimin, karena mereka tidak mempunyai tempat yang lain, tanah yang lain yang lebih indah daripada Indonesia. Kaum muslimin, Amerika menyadari salah satu lahan rezekinya akan digarap oleh Cina. Maka kong kali kong antara Cina dengan Amerika sudah mulai dibuat. Cina menguasai Indonesia sebelah timur, dan Amerika menguasai Indonesia sebelah barat. La haula wala quwata illa billah. Kita akan jadi apa kaum muslimin? Kita sedang dihadapkan kepada fitnah peperangan yang teramat besar dan berat. Oh, kami tidak mau perang. Ya, siapa yang mau perang sih? Saya juga nggak mau, Pak. Anak saya kecil-kecil, 15 orang. Pengennya anak saya ini yang laki-lakinya jadi ulama, yang wanitanya jadi wanita-wanita solehah, bersuamikan suami-suami yang soleh, lalu saya menyaksikan cucu-cucu saya hadir. Itu maunya saya. Tetapi kenyataan kita masuk dalam nubuat Nabi di akhir zaman. Pada fase keempat, umat Islam wa takthurul fitan waz zalazil. Pada masa itu kata Rasulullah akan sangat banyak terjadi fitan. Dan fitnah di sini kaum muslimin yang muliakan adalah umat Islam diserang, umat Islam diperangi, umat Islam dibantai, negeri-negeri Islam dijajah. Wanita-wanitanya ditangkap, diperkosa rame-rame, dibunuh. Yang laki-lakinya dicincang. Ini akan terjadi pada fase keempat. Seperti yang terjadi di Syria hari ini, seperti yang terjadi di Yaman, yang terjadi di Iran, yang terjadi di Irak, seperti yang terjadi hari ini di berbagai tempat di muka bumi, di mana Islam ditindas, di Rohingya apalagi. La haula wala quwata illa billah. Ini fase keempat Pak. Fase keempat ini taksural fitan wa kathural haraj. Sangat banyak terjadi haraj. Qalu wa mal haraj? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah itu haraj? Nabi menjawab, al-qatslu, al-qatslu, al-qatslu. 2018. 2017, Partai Komunis Indonesia langsung dengan lega kangkung ya, mendirikan benderanya dan menjadi legal formal di Indonesia. Saksikan Bapak, kemarin saja, baru-baru saja Bapak Presiden Jokowi menginstruksikan kepada Kapolri, kepada
Panglima TNI jangan overacting, melakukan sweeping terhadap upaya-upaya komunis buat bangkit, ya. Di mana-mana ada sebenarnya, nggak usah, biarkan saja, ini zaman demokrasi. La haula wala quwata illa billah. Ini musibah kaum muslimin, musibah. Undang-undang yang ada sudah beransur-ansur dihapus, ya. Lalu digantikan kepada bolehnya dan diizinkan. Awas, ada musuh yang paling senior, dan ini yang paling licik, paling bejat, paling jahat, paling keras kepada Islam. Syiah. Syiah kemarin 2014 hebohkan Indonesia, kan? Sekarang kemana? Bapak pikir mereka itu sudah tidak ada? Ketahuilah kaum muslimin, Syiah paling mahir dalam memanfaatkan situasi. Dalam sepanjang sejarah, Syiah lah yang selalu menjadi pelopor masuknya musuh-musuh Islam, menggorok umat Islam, menghancurkan di negeri Islam. Mereka menjadi pembuka jalannya. Dan Syiah di Indonesia makin berurat, mengakar, makin kuat, Pak. Memang jumlah mereka boleh dikatakan tidak mengalami penambahan yang signifikan, dalam artian untuk jumlah Indonesia yang begitu banyak, ya. Tetapi jangan salah-salah kaum muslimin, komunis ini ditunggangi sekarang oleh Syiah. Baru-baru saja utusan MPR, Bapak dengar berita ini? Utusan MPR dikirim kemana? Pergi kemana? Ke Iran. Ngapain? La ilaha illallah. Sementara PDIP mengutus utusannya ke Cina. Ngapain? Kaderisasi kaum muslimin. Kaderisasi, mempersiapkan bagaimana Indonesia ke depan bukan lagi negeri yang nyaman dan aman untuk umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mayoritas, tapi kita terancam dan di ujung tanduk. Maka pantas ketika, sekali lagi, Panglima TNI kita mengatakan masa depan Indonesia, keutuhan NKRI, benteng terakhirnya adalah umat Islam. Yang dimaksud adalah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau juga menyampaikan bahwa saya titipkan kesatuan dan keutuhan NKRI ke depan ke tangan para ulama-ulama dan kiai-kiai. Subhanallah kaum muslimin. Jadi hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ada titipan yang teramat besar dan berat malam ini yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan ini kewajiban kita, ya. Wajib setiap kita tanpa terkecuali angkat tangan ke langit, doakan kepada Allah agar Allah memelihara, melindungi dan menjaga para alim ulama kita, tokoh-tokoh kita, dai-dai kita, habib-habib kita, agar Indonesia, umat Islam tetap dipimpin oleh para ulama ini. Karena tidak ada pemimpin yang lebih adil, lebih jujur, yang lebih arif, yang lebih bijaksana melebihi ulama. Dan musuh tahu persis itu, Pak. Dalam kondisi macam ini, yang paling terkenal menculik, membunuh dengan cara lembut, dengan cara kasar itu Syiah. Dan komunis juga terkenal dalam penculikannya. Mereka akan lakukan. Ya Allah, ya Rabb, kalau kami apalah? Jika kami dibunuh, kami syahid, kami menemukan apa yang Allah janjikan buat kami. Tapi bagaimana umat yang tinggal? Bagaimana dengan NKRI kita? Makanya, Pak, kalau seorang sekelas Bakhtiar Nasir, sekelas Munarman, sekelas Habib Rizik, ya, sekelas Arifin Ilham, Agim umpamanya, dia habisi, maka penggantinya bukan setahun 2 tahun nyarinya. Bukan gampang, se-Indonesia belum tentu ada. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang saya cintai, ini kondisi politik yang semakin memanas di Indonesia. Apa yang terbayang oleh Bapak Ibu semua? Apakah masih ada tanah air kita jika kita berpangku tangan? Masih adakah Indonesia ke depan sebagai negara terbesar umat Islamnya ke depan? Masih ada? Atau Indonesia akan menjadi Singapura, tetapi dengan cara yang kasar, Pak, dengan darah yang bertumpah ke muka bumi? Tidak. Kaum muslimin yang kami muliakan, berikutnya mari kita dengarkan 2017. Sebentar lagi, berapa hari lagi sisanya? 3 minggu lah. Mana ada 1 bulan? 16 hari. Paling 16 hari. paling lama 3 minggu lah. Masuk ke 2017. Mau dengar kabar apa yang akan menimpa bumi kita 2017? Ya Allah, ya Rabb. Wa taktsural fitan waz zalazil. Pada saat itu kata Rasulullah, akan banyak terjadi fitan dan zalazil. Zalazil ini adalah gempa, gempa, gempa. Itu adalah tahun-tahun gempa. Baik kaum muslimin, Esalen Foundation, sebuah organisasi ilmiah yang khusus meneliti,
yang khusus mengkaji tentang musibah-musibah dan bencana-bencana besar di bumi ini, yang berpusat di Belanda dan Belgia, yang didirikan oleh Dr. Mehran Esler, seorang guru besar di University of London, mengeluarkan pernyataan ilmiah yang beliau sendiri tidak ingin menyampaikannya, tetapi inilah fakta. Saya tidak suka menyampaikan ini, tapi inilah fakta yang nanti harus terjadi. Apa? Beliau menyampaikan 2017 bumi ini akan mengalami gempa-gempa besar yang sangat mengerikan. Sambung menyambung, susul menyusul. Gempa itu di atas 10 skala Richter sampai 16 skala Richter. 2017. Gempa sebesar ini akan bermula nanti di Amerika. Akibat gempa ini, benua Amerika akan terbelah dua. Tsunami besar terjadi. Diperkirakan paling sedikit korban saat itu adalah 40 juta manusia. Kekuatan gempa ini akan terasa sampai ke Asia. Dan tsunami-nya melanda kota-kota besar yang ada di muka bumi. Kemudian, beberapa bulan setelah itu menyusul gempa sebesar yang sama di Cina. Sebesar yang sama, di atas 10 skala Richter. Kemudian menyusul Jepang. Kemudian negeri-negeri yang ada di Timur Tengah, Afrika, mengalami gempa-gempa yang besar, susul menyusul. Langsung gempa ini, dan ingat Pak, tsunami-nya kemana-mana berarti itu kan? Susul menyusul dengan sebesar itu. Masya Allah. Ini 2017. Tidak disampaikan 2017 pertengahan kah? 2017 awal kah? 2017 akhir kah? Wallahu a'lam. Yang jelas, beliau mengatakan ini, dan dampaknya jutaan rakyat Amerika sekarang, kaum muslimin, mulai melakukan simulasi. Latihan-latihan penyelamatan bencana dan musibah alam secara masif. Serius. Masya Allah. Apa yang terjadi dengan bumi kita ini? Jangan lupa kita ini di akhir zaman, ini fase keempat. Di fase keempat ini berbagai macam petaka, musibah, huru-hara yang besar-besar terjadi. Peperangan, pembantaian, pembunuhan di mana-mana terjadi. Masya Allah. 2017, 2018, bumi ini mengalami petaka pertumpahan darah. Merata di seluruh muka bumi, Pak. Bukan hanya Indonesia ya. Kalau Bapak tadi dengar informasi saya 2018 hanya Indonesia, tidak. Tapi lihat, akan merata di seluruh muka bumi. Yang paling diuji saat itu nanti, sebenarnya bukan hanya umat Islam, tapi seluruh umat manusia. Tapi umat Islam, umat Nabi Muhammad, ada pada titik yang terparah. Titik yang paling difokuskan di sini. La haula wa la quwata illa billah. Wahai hamba-hamba Allah yang kalian muliakan, saat itu akan banyak nyawa yang melayang. Mungkin jadi kita termasuk di antara yang sudah berpindah nanti ke alam barzakh. Wallahu a'lam. Baik. Berikutnya 2018. 2017 saja sudah merinding kita mendengarnya Pak ya. 2018, para pakar ekonomi dunia sudah menyebutkan dengan kepastian, bukan lagi kira-kira dan mungkin ya, kepastian 2018 bumi ini, dunia ini, negara-negara seluruh muka bumi mengalami krisis moneter terparah sepanjang sejarah umur bumi. 2018 Pak, krisis moneter terparah, di mana mata uang yang uangnya adalah uang-uang kertas, dolar kah, euro kah, atau apa saja, seluruhnya anjlok jadi tidak berharga. Negara yang diyakini akan selamat adalah yang punya stok emas. Inilah sebab kenapa Cina hari ini gila-gilaan mengumpulkan emas. Bapak dengar nggak informasi ini? Cina luar biasa. Mereka membeli emas, memborong emas. Dengan cara baik, dengan cara kasar. Mereka lakukan dalam rangka memperbanyak stok emas buat Cina. Amerika melakukan hal yang sama. Bapak tahu, tapi Amerika caranya agak kasar, Pak. Bukan agak kasar sih, kasar. Ya. Dia merampok emas yang ada di Libya, merampok emas yang ada di Irak, merampok emas yang ada di Yaman, merampok emas yang ada di negara Timur Tengah, dan bahkan di Indonesia, di Freeport kita, ya. Di mana-mana emas yang ada mereka rampok. Awas, ingat sekali lagi Nabi mengatakan akan tiba nanti masanya di akhir zaman, umatku akan kembali menggunakan dinar dan dirham. Saat itu mata uang kalian kembali kepada dinar dan dirham. Subhanallah Pak, ini adalah tahun-tahun di mana manusia mulai meninggalkan uang kertas. Apa kata Rasulullah SAW? Pada saat itu,
uang kertas kalian akan dijadikan mainan anak-anak di pinggir jalan. Uang-uang kertas mainan anak-anak di pinggir jalan seperti daun-daun kuning menguning yang berguguran dari pohon. Masya Allah kaum muslimin, ini akan terjadi. Dan dunia meyakini bahwa uang kertas ke depan sudah tidak berharga. Maka kaum muslimin, nubuat Nabi dekat sekali di depan hidung kita. Jika negara besar mempersiapkan emas, apakah tidak pantas bapak-bapak yang kira-kira ya, kalau ada yang punya tabungan, jangan lagi menyimpan dalam bentuk angka-angka Pak. Kalau bisa mulailah menyimpan dengan emas. Belilah emas batangan nggak apa-apa. Belilah emas dinar juga nggak apa-apa. Kalau nggak salah Australia juga punya kepingan emas, mata uang emas kalau nggak salah ya. Ada dinarnya sendiri. Beli kaum muslimin. Beransur-ansur maksud saya, bertahap. Belilah, simpan baik-baik. Simpan. Cukup suami istri yang tahu. Jangan informasikan ke orang luar. Oh, aku udah mulai. Kalau informasikan begitu, saya udah jamin Pak, insya Allah dirampok. Simpan diam-diam. Sudah saatnya Pak. Toh kapan kita perlu uang, bisa diuangkan lagi nggak? Nggak ada ruginya. Lah Bapak Ibu, sekarang ada informasi bahwa dunia ke depan sudah mulai mengalihkan uang kertas kepada uang digital. Bapak Ibu, dengarkan informasi ini. Di mana segala sesuatunya hanya angka-angka. Dengan kartu, ya. Bayar ini, beli itu semua dengan kartu. Uang yang sebenarnya sudah hampir tidak beredar. Kecuali hanya 10%. Ketika terjadi rush money, banyak penarikan uang secara besar-besaran, maka uang yang ada tersedia itu sebenarnya tidak lebih daripada 10%. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, rugi umat Islam yang punya tabungan. Sebaiknya mulailah menabung dengan instruksi Nabi Muhammad SAW berupa emas. Ini sebagai persiapan-persiapan yang sebenarnya tidak begitu berarti sebenarnya Pak. Tapi tingkat stresnya lumayan. Ketika mau ditarik uang udah nggak ada. Bagaimana baiknya? Bagus, mulailah menabung. Tapi sebaik tabungan adalah tabungan ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebaik tabungan kita. Wahai Allah, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Tahun 2018 adalah tahun di mana krisis moneter seluruh dunia mengalami tingkat yang paling teruk, yang paling parah. Lah orang Pak, kalau krisis moneter itu apa yang terjadi kira-kira? Chaos nggak? Pasti di mana-mana satu bumi ini chaos. Ribut, kacau. Terjadi perampokan di mana-mana. Terjadi pembunuhan di mana-mana. Makanan menjadi sulit didapatkan. Dan itu pun harganya tinggi. Orang-orang pada ketakutan pergi kemana-mana. Memang akhir zaman. Ini fase keempat. Itu semua akan terjadi Pak. 2018 saya khawatir saat itu orang yang imannya hari ini tidak ditata dengan benar, amal solehnya tidak dipupuk dengan sahih, tidak berlomba-lomba memperbanyak amal soleh, termasuk orang yang stres, lalu akhirnya menggadaikan iman. Paginya masih beriman, sorenya sudah tidak beriman. Ini fase-fase terberat yang harus kita hadapi. 2019 bagaimana? Dengar informasi BMKG dunia? Apa informasi dari mereka? Ada 3 tahun berturut-turut bumi ini secara total akan mengalami kemarau paling ekstrim, panas yang panjang 3 tahun berturut-turut dari 2019 ke 2022. Ya Allah, mari kita hitung. 2019, 2020 1 tahun, 2020, 2021 2 tahun, 2021, 2022 3 tahun. Bapak masih ingatkah? Rasulullah mengatakan menjelang Dajjal keluar akan ada 3 tahun berturut-turut yang sulit dan berat. Ya, menjelang Dajjal keluar. Tahun pertama air dari langit Allah tahan untuk tidak turun. Sepertiga tanam-tanaman dan makanan serta hewan ternak yang dapat dimakan oleh manusia Allah biarkan mati. Manusia mulai mengalami kelangkaan pakan. Panas kemarau yang ekstrim terjadi di muka bumi. Kemudian tahun kedua menjelang Dajjal keluar, 2/3 air dari langit Allah biarkan tidak turun, ya. 2/3 tanam-tanaman, makanan, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak yang dapat dikonsumsi di muka bumi Allah biarkan mati. Orang makin parah keadaannya Pak. Saat itu orang tega makan bangkai. Orang-orang beriman sudah mulai mengalami kesulitan sampai kata Rasulullah, ada orang beriman nanti lewat dekat kuburan dan dia berkata, kalaulah saya yang di dalam tanah sana, alangkah ringannya hidup ini, saking beratnya Pak. Saat itu akan banyak orang-orang membunuh tetangganya demi bertahan hidup. Dalam Sahih Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad, Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai tetangga tega mendatangi tetangganya dan membunuh tetangga itu demi memperebutkan sepotong roti yang ada di tangan tetangga. Saking beratnya hidup Pak pada masa itu. Kemudian
Tahun ketiga, di mana tahun itulah Dajjal lepas dan keluar. Kaum muslimin, awas, tadi saya sebutkan tanda-tanda Dajjal akan keluar, ya. Pada tahun itu sama sekali air tidak Allah izinkan turun. Dan hewan ternak, makanan hewan ternak yang dapat dimakan, kecuali beberapa binatang berkuku yang Allah biarkan hidup. Tumbuh-tumbuhan dan tanaman Allah biarkan mati. Sahabat-sahabat malah bertanya, ya Rasulullah, saat itu apa cara kami untuk bisa bertahan hidup? Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, makan minum kamu orang beriman saat itu adalah zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kamu baca berulang-ulang, kamu minta pada Allah, ya Rabb, kenyangkan perut hamba dengan zikir ini. Allah akan kenyangkan perut kamu, Allah akan kuatkan fisik kamu. Saat kamu haus, kamu zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kamu minta, ya Rabb, hilangkan dahaga dan haus hamba, Allah jadikan hilanglah dahaga dan haus kalian. Makan minum orang beriman saat itu persis makan minumnya para malaikat. Tubuh-tubuh manusia, tapi makan minumnya sudah makan minum para malaikat. Dan itu adalah tahun di mana Dajjal keluar. Nah, orang-orang munafik melakukan apa saja untuk bisa bertahan hidup. Mau makan bangkai orang, mau makan bangkai apa saja, mereka akan lakukan demi bisa bertahan hidup. Apalagi orang kafir, Pak. Sungguh kehidupan yang mengerikan. Onde-mande, Ustaz, semoga itu bukan zaman kita. Saya juga berharap begitu. Saya juga berharap begitu. Menurut Bapak Ibu, senang saya menyampaikan ini ya. Seketika saya menyampaikan, saya merinding. Bukan hanya Bapak Ibu saja, karena akan menghadapi peristiwa yang berat. Tapi subhanallah, di Al-An'am 158 Allah mengatakan orang yang mukmin, amal solehnya banyak, saat hari-hari itu datang, Allah jadikan mental mereka siap menjalaninya. Itu loh Pak, Allah jadikan mental mereka mampu menjalaninya. Tapi orang yang tidak beriman atau imannya tipis, apalagi munafik ya, amalnya minim, dosanya banyak, dia tidak akan mampu memikulnya, sehingga banyak yang mengakhiri hidupnya, bunuh diri, melakukan apapun dosa demi bertahan hidup. Bahkan rindu dengan datangnya Dajjal, karena Dajjal diyakini mampu merubah negeri menjadi negeri yang makmur, sejahtera ketika dia datang. Baik, rincian pembahasan kami, uraian ini lebih tajam dengan izin Allah besok sore insya Allah Ta'ala di Gedung West, apa nama? Mondrut di West. Silahkan datang, bawalah keluarga. Kami akan lebih rinci, semoga whiteboard dipersiapkan untuk kami ya. Kita akan buka diskusi, kita akan terangkan apa-apa yang seandainya Bapak ada yang belum tahu, belum paham, boleh nanti kita diskusikan di sana. Kaum muslimin hamba Allah yang memuliakan, ini belum seberapa saya menyampaikannya, belum apa-apa. Gimana, masih sanggup dengarnya Pak? Enggak tahan. Kayaknya udah lemas pada nonton. Lanjut. Isya kita jam berapa, Ustaz? 9.30. Tinggal 7 menit lagi. Baik kaum muslimin hamba Allah yang memuliakan, pada fase keempat ini akan berakhirlah semua fitnah, dan puncak fitnah umat Islam akan perang melawan timur. Perang melawan timur, ketika itu umat Islam damai dulu dengan Rum. Syekh Albani dan para ulama-ulama ahli hadis mengatakan Rum di akhir zaman adalah Amerika dan Eropa. Jadi terjadi perjanjian damai dulu Pak, antara umat Islam dengan Romawi, Amerika dan Eropa. Lalu kalian memerangi timur bersama-sama. Timur dalam hal ini adalah Iran, Rusia, Cina, ya, India, dan kekuatan blok timur lainnya. Subhanallah Pak, sekarang blok timur ini menyatu padu. Militer mereka, politik mereka, ekonomi mereka saling kuat menguatkan sekarang. Barat sebenarnya terancam Pak, eksistensi Barat sebenarnya mulai terancam. Mereka melihat tidak mungkin bisa bertahan hidup kecuali dengan menggarap umat Islam. Sementara umat Islam sudah mulai menemukan jati dirinya, betul tidak? Umat Islam dengan kasus demi kasus di Arab kah, di Timur Tengah maksud saya, sudah mulai menemukan jati dirinya secara bertahap. Subhanallah kaum muslimin. Turki juga mulai eksis dengan keislaman yang sangat kental, ya, di mana akan menyuarakan Islam. 2005-2025 Islam akan tampil menjadi khilafah kembali di muka bumi. Kaum muslimin, di mana-mana umat Islam satu bumi mulai menyadari eksistensinya.
Kecuali umat Islam yang munafik, yang makin lama makin muak melihat umat Islam bersatu. Jadi kalau ada orang Islam muak melihat umat Islam bersatu, cuma orang munafik itu kaum muslimin. Senang dia melihat umat Islam runtuh, diinjak-injak, hina, dan dia berada pada posisi orang-orang munafik, maka jelas sudah khalas. Kita nggak usah ribut ya Pak ya, jangan gaduh di sini. Di sini ini jangan gaduh. Ada yang pro Ahok, biarkan saja. Ada yang pro ulama, majelis ulama kita yang diacung jempoli oleh ulama-ulama dunia, khalas biar saja. Sibuklah dengan diri masing-masing Pak. Jangan sibuk dengan perdebatan. Saya sarankan begitu. Kita yang menyadari posisi kita, saling merapat saja. Saling perkuatlah amal masing-masing. Saling ingat mengingatkan. Karena ini akhir zaman. Jangan sibuk dengan orang-orang yang pro Ahok. Biarkan saja. Urusan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita jelas pro siapa? Allah, Rasulnya. Dan ulama adalah warathatul anbiya. Ini berani ada yang membodoh-bodohkan ulama Pak di Indonesia sana. Goblok ini ulama. Cadiak mana pada ulama? Cerdian mana? Cerdasan mana? Berilmuan mana daripada ulama? Apa sih pengorbanannya itu Islam ini? Sejauh mana sih ilmunya? Al-Quran nggak hafal, bahasa Arab nggak pandai, tafsir nggak ngerti, malah berani bodoh-bodohin ulama. Bodohan dia percacang ulama. Aku si awak. Udah mau mati berani bodoh-bodohin ulama. La ilaha illallah. Ini di Indonesia Pak. Kalau ada yang mengatasnamakan buya ulama, lalu berpihak kepada penista Al-Quran, khalas, jangan ributlah kita, biarin aja dah. Toh tak lama lagi dia berkabarkan kapan masuk liang lahat dan dia boleh menghadapi mungkar dan nakir. Siapa? Iya kaum muslimin. Sekarang seluruh kita fokus bagaimana caranya kita di sini makin merapat, makin bersatu, makin kuat. Maaf, tidak ada bendera-bendera, tidak ada partai-partai. Ternyata itu tidak menyelamatkan kita, tidak di dunia, tidak di akhirat. Tidak ada organisasi-organisasi yang adalah ummatan wahidah, umat Islam yang satu. Ya, ini yang harus muncul di Sydney, yang harus muncul di Melbourne, yang harus muncul di Australia, yang harus muncul seluruh dunia. Ummatan wahidah, kembali umat yang satu. Karena kita tidak ditanya, apa partaimu, apa organisasi kamu, apa nama lembaga kamu. Oh saya dari PKDP, oh saya dari SAS, saya dari Minang Sayo. Allah nggak tanya. Allah nggak butuh itu. Allah tanya kepada kita, apa yang sudah kamu lakukan untuk agamaku ketika agamaku diinjak-injak. Begitu. Nah kaum muslimin, ini akhir zaman. Sekali lagi saya katakan kepada kita semua, mari merapat Pak. Mari merapat, kurangi dan bahkan kalau bisa padamkan apapun yang bisa menimbulkan perdebatan yang nggak penting. Oh cuma membela si Anu, Ustaz, si Ahok, biasa aja lah. Biasa aja dia bela. Toh dia akan mati dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa kamu bela si kafir yang menghinakan ayat-ayatku, kalamku? Silakan dia bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lah kita yang ada di sini sibuklah masing-masing dengan bagaimana memperkuat Islam dari sini. Indonesia akan butuh bapak-bapak nanti ibu-ibu. Indonesia akan perlukan bapak-bapak ibu-ibu. Ketika Majelis Ulama Indonesia mengomandokan, maka komando ini berlaku untuk seluruh orang Indonesia, seluruh dunia. Apa yang dilakukan oleh orang Islam yang ada di Sydney, apa yang dilakukan oleh Islam yang ada di London, orang Islam yang ada di Amerika, di Los Angeles, segala macamnya akan berlaku seluruhnya. Di mana-mana saya katakan, komandan tertinggi umat Islam di akhir zaman adalah ulama. Ulama, Majelis Ulama Indonesia untuk saat ini. Bukan ulama-ulama lokal, ulama Solo, ulama Padang, ulama mengeluarkan fatwa masing-masing. Tidak, tapi ulama yang bersatu dalam sebuah wadah, Majelis Ulama Indonesia. Dengarkan itu Pak. Kalau Ahok menang, MUI akan dihapuskan. Masuk waktu. Selesai sudah. Kalau nanya kan, Ustaz udah selesai kata beliau. Emang saya kelihatan seperti orang udah selesai? Ibarat makan sedang gantung. Ibarat orang makan sedang gantung. Jadi begini aja, kita sholat isya. Yang mau mendengarkan silakan duduk di sini. Yang mau pulang ada janjian lain silakan pulang. Santai aja. Mari kita sholat isya dulu. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa la haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.